Dalam berdakwah, kita harus menyampaikan secara terang-terangan segala apapun yang sudah diperintahkan kepada kita. Dan orang-orang itu yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, nantinya pun akan mendapat balasan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi saat ini, walaupun dalam media sosial kita telah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Teman-teman, banyak ya ketika ada seseorang yang melakukan dakwah atau berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dia mengingatkan tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tapi ada orang-orang yang malah menuduh orang yang berdakwah itu sebagai orang yang provokatif. Ada juga yang bilang ini orang yang sukanya menebar ujaran-ujaran kebencian, atau ada juga yang bilang ini orangnya intoleran banget. Nah, sebenarnya ini nih adalah usaha atau cara-cara orang yang ingin membungkam dakwah. Jadi dia ingin orang-orang tuh takut untuk berdakwah, jadinya nggak mau berdakwah lagi. Bahkan mereka tuh pengen orang-orang itu nggak ada lagi yang peduli dengan kemaksiatan. Bahkan ada juga yang sampai marah-marah nggak jelas, bilang udahlah urusin aja urusanmu sendiri, nggak usah urusin urusannya orang lain. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini itu tuh ujung-ujungnya mereka tuh pengen kita itu berlepas dari dakwah, supaya kita itu takut dibilang ngurusin urusan orang lain. Jadi hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Kenapa? Ya karena bentuk kepedulian kita sebagai umat Islam adalah berdakwah. Allah menyuruh kita untuk berdakwah seperti yang tertulis di Ali Imran 104. Harus ada di antara umat muslim satu kelompok yang melakukan tugas di dalam Islam, yaitu menyeru pada kebajikan dan menyuruh kepada hal-hal kebaikan serta mencegah hal-hal kemungkaran. Dan orang-orang yang melakukan tugas-tugas ini itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah seruan dari Allah kepada kita umat muslim untuk mengemban dakwah. Lalu, setiap muslim itu sebenarnya wajib apa enggak sih untuk berdakwah? Nah, sebenarnya kita semua umat muslim, kita itu diwajibkan berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Kita bisa lihat di Al-Quran surat An-Nahl yang ke-125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, apapun profesi kita itu bisa melakukan dakwah melalui akhlak kita. Jadi kayak gini nih, misalnya suami, dia menunjukin akhlaknya yang mulia kepada istrinya, dan suami kepada istri dan anak-anaknya. Dengan dia menunjukkan akhlaknya yang baik, itu sama aja sudah berdakwah. Atau teman-teman yang lagi di kantor, terus kita mencontohkan kepada teman-teman kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kita sholat, atau kita menghindari hal-hal yang negatif di luaran sana. Itu sama aja kita sudah berdakwah dengan akhlak yang kita miliki. Kita juga tahu nih, ada orang-orang yang memiliki visi dakwah seperti mubalik, yaitu penceramah, dan juga dai yang mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal kebaikan. Begitu juga ada alim yang memberikan fatwa. Nah, teman-teman, perintah untuk berdakwah kita juga bisa lihat di Asy-Syura ayat yang ke-214 sampai 216. Di dalam Asy-Syura yang ke-214, kita itu diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat kita yang terdekat. Ayat ini diturunkan pada awal mula Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Asy-Syura 215, Allah juga memerintahkan kita untuk tetap rendah hati dalam kita berdakwah. Nah, terutama kita menyampaikan hal-hal kepada orang yang baru masuk Islam. Jadi kita jangan sombong kepada orang-orang itu. Kita harus tetap menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Lalu di Asy-Syura 216, kita juga udah diingatin oleh Allah. Jika orang-orang yang tadi sudah mendengar ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan kepada mereka, tapi mereka masih nggak suka aja, mereka masih tetap mendurhakai pesan-pesan dari Allah yang setelah kita sampaikan itu, maka kita nggak usah risau, karena itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi untuk memikirkan hal-hal itu. Dalam berdakwah, kita harus menyampaikan secara terang-terangan segala apapun yang sudah diperintahkan kepada kita. Dan Allah juga akan menjaga kita, memelihara kita dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok kita, dari orang yang menghina ayat-ayat Al-Quran atau pesan-pesan dari Allah yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Dan orang-orang itu yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, nantinya pun akan mendapat balasan dari Allah. Dan itu semua kita bisa lihat di Al-Quran di surat Al-Hijr yang ke-94 sampai yang ke-96. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi, walaupun mereka berusaha atau berupaya untuk memadamkan kita berdakwah, kita nggak usah takut lagi, nggak usah dipikirin hal-hal kayak begitu, karena Allah pun akan menjaga dan memelihara kita di saat kita berdakwah. Cukup sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang gak berkenan buat teman-teman.
Namun, bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.